Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil dengan NIK 11 2020 12567. Ini dari kelas BK DS 01. Baik, sini saya akan menjelaskan dari yang pertama adalah pengumpulan data dari HTTP arsip ICS, dan ini dari kemudian untuk yang nomor 2 adalah menelaah data. Ini diimport dari Pandas, kemudian import dari RE, NAMPI, dan Introflux, dan selanjutnya ini saya menggunakan datasetnya berada di Drive. Jadi kalau misalnya lokalnya dapat menggunakan dir hurian, tapi kalau misalnya menggunakan Google Colab itu menggunakan content plus atau drive atau my drive saya di hurian data. Kemudian nama data saya di dalam data Google Drive. Selanjutnya ini untuk menampilkan dir tadi setelah membaca file dataset itu melakukan instalasi sesuai jumlah kolom dan baris yang ada pada dataset. Kemudian untuk keterangan kolom dan baris dapat dilihat melalui deskripsi dataset yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian setelah ditampilkan, maka akan menampilkan informasi dari file dataset yang sudah dimasukkan ke dalam data frame menggunakan df info. Oke, kemudian pada kondisi di dataset yang kita miliki, terdapat kondisi khusus yang dimana sebelum memiliki tahap validasi data untuk tipe data objek atau string, perlu dilakukan penghapusan fitur, yaitu dihapus menggunakan df iconic menggunakan ini. Selanjutnya ialah df state, ini adalah untuk mengubah tipe data file dataset menjadi tipe data float sesuai dengan nilai nolnya. Oke, selanjutnya untuk 3 adalah validasi data. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dari isi dari dataset agar dilakukan penanggungan sesuai dengan kondisinya. Ini adalah contoh untuk mengubah dari min 9 menjadi 0. Selanjutnya ialah di tahap yang keempat ialah menentukan objek data. Ini memiliki 14 fitur yang akan digunakan sesuai dengan deskripsi pada dataset. Selanjutnya adalah mengganti nama kolom sesuai dengan 14 nama kolom yang ada pada deskripsi dataset. Oke, selanjutnya untuk menghitung jumlah fitur pada dataset, itu menggunakan df select from value content. Selanjutnya, yang tahap kelima ialah membersihkan data menggunakan df selected is null .zoom. Ini untuk membersihkan data EGS, XGP, dan selainnya. Berdasarkan output kode program di atas, ada beberapa fitur yang hampir 90% datanya memiliki nilai 0 sehingga perlu dilakukan penghapusan fitur menggunakan fungsi drop. Oke, selanjutnya adalah karena masih ada nilai 0 di beberapa kolom fitur, maka dilakukan pengisian nilai 0. Namanya adalah imputasi, menggunakan nilai min di dalam kolomnya. Oke, selanjutnya ini adalah mengubah nilai 0 menjadi nilai mini yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ialah untuk melakukan pengecekan terhadap duplikasi data, itu menggunakan duplicate rows. Kemudian sama dengan df clean duplicate. Oke, setelah datanya dibersihkan tadi, menghapus data yang memiliki duplikat. Selanjutnya ialah mencari korelasi antar fitur. Oke, dari sini menggunakan mencari korelasi itu diinstal terlebih dahulu Seaborn untuk menampilkan warna di sini. Setelah diinstal, ya tampilannya sudah seperti ini. Kemudian setelah dari tahap membersihkan data, yang lanjut ke tahap ke-6 yaitu konstruksi data. Oke, dalam tahap ini konstruksi data salah satu tujuannya yaitu untuk menyesuaikan semua tipe data yang ada di dalam dataset. Namun, pada tahap ini dataset sudah memiliki tipe data yang sesuai sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian kembali. Kemudian ini adalah XDF clean drop, ini untuk memisahkan fitur dan target. Adapun hasilnya ada di angka warna hijau ini ada di 175 dan lainnya di 0103 di red 25 ke atas. Kemudian diinstal kembali untuk imbalance learn, memunculkan target seperti ini. Oke, saya lanjutkan di nomor 7 menggunakan model. Model di sini sudah terdapat beberapa tahap, yaitu cross sample, KNN, random forest, export. Nah, pada tahap ini kita memulai dengan membangun sebuah model, yaitu merupakan fungsi untuk menampilkan hasil akurasi dan rata-rata dari recall, F1 dan precision score setiap model. Fungsi ini nantinya akan dipanggil di setiap model. Oke,
Untuk ACC akurasi ini adalah untuk mengukur seberapa akurat model dalam memprediksi kelas dari seluruh data. Kemudian epsilon recall ini adalah untuk mengukur kemampuan model untuk menambahkan kembali keseluruhan instan. Kemudian F1-nya di sini, rumus F1 score, ini adalah rata-rata harmonik dari precision dan recall. Ini digunakan untuk mengukur keseimbangan antara precision dan recall. Selanjutnya untuk memprediksi model sebagai positif itu adalah pakai precision score. Selanjutnya adalah model KNN, diinstal terlebih dahulu Xbox. Setelah diinstal, maka dilanjut ini adalah kode program untuk menampilkan hasil akurasi dengan algoritma KNN. Selanjutnya, evaluasi the KNN ini menggunakan, ini Classification Report menggunakan laporan klasifikasi yang menyediakan informasi terperinci tentang kinerja model terhadap data uji. Oke, selanjutnya pada visualisasi ini ditampilkan visualisasi confusion matrix untuk membandingkan hasil prediksi model dengan nilai yang sebenarnya. Adapun tahap selanjutnya ialah untuk membantu dalam memahami berapa baik model klasifikasi dapat memprediksi kelas tertentu. Kemudian hasilnya adalah menggunakan tampilan confusion matrix seperti berikut. Kemudian yang selanjutnya adalah model random forest, yaitu membangun model dengan algoritma random forest ini menggunakan n is yaitu 100, kemudian sendiri guna untuk mengatur jumlah pohon keputusan yang akan dibangun. Selanjutnya adalah untuk evaluasi the random forest model, berikut codingannya dan tampilnya seperti ini. Kemudian akurasi sekian dan ditampilkan pada confusion matrix, berikut tampilannya. Kemudian menggunakan oversample plus normalisasi, ini juga adalah membuat sebuah model yang dimana data yang dipakai kali ini sudah dilakukan di oversample dan normalisasi. Ini masih di random forest, masih model, saya lanjutkan di evaluasi. Evaluasinya selanjutnya kita akan melakukan evaluasi data sekaligus membandingkan antar algoritma. Baik, ini adalah dari akurasi oversample mendapatkan hasil KNN-nya 75,4, kemudian random forest-nya 92, dan Xbox-nya 90. Kemudian tampilan untuk membuat bar plot dengan keterangan jumlah. Ini berikut codingannya untuk menampilkan keterangan jumlah setiap bar. Ini untuk normalization for sampling menghasilkan akurasi KNN 86,1, kemudian random forest 92,0, dan 90,4 untuk Xbox. Untuk normalization plus oversampling plus tuning itu menghasilkan KNN 92, random forest 90, Xbox juga seperti itu. Kemudian yang base model computation KNN-nya 92, random forest 92, dan XGB oversampling sample 91,4. Jadi dari tahap berikut kesimpulannya ialah setelah melakukan percobaan algoritma KNN random forest, maka menghasilkan klasifikasi menggunakan rainbow oversample smooth pada KNN menghasilkan akurasi sebesar 75. Random forest mencapai akurasi 82, Xbox memiliki akurasi 90, dan setelah normalisasi, ini berikut model random forest-nya menghasilkan akurasi 92, Xbox-nya 90, dan untuk klasifikasi selanjutnya juga KNN 92, 92, dan akurasi 91. Baik, saya mulai penjelasan untuk tampilan Hurrian Heart Disease. Adapun tampilannya, ini saya akan coba ubah di age-nya menjadi 29,00. Kemudian sex-nya akan saya ganti female. Kemudian ini optical angle, kemudian saya akan coba tambah menjadi 37. Saya akan ubah jadi 100. Selanjutnya untuk serum score-nya saya akan ubah menjadi 95. Selanjutnya ini val saja, kemudian normal. Ini maksimum heart-nya saya ganti menjadi 85. Oke, coba saya predik. Oke, tunggu 100%. Nah, muncul healthy. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.